Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Acer Swift-nya. Enggak ya. Ini tuh Acer Swift X, bukan Swift Twitter ya. Enggak. Enggak ada hubungan sama Mang Elon sama sekali. Hadir secara resmi di Indonesia pada 21 Juli 2023, laptop ini tuh dirancang untuk konten kreator dengan mobilitas tinggi yang butuh laptop yang tipis, ringan, dan performa yang kencang. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Dari segi desain, laptop ini emang kelihatan low profile, tapi cukup futuristik dengan sudut-sudut yang cukup tajam juga. Ini tuh ngingetin gua sama Cybertruck sih ya. Warna yang kalian lihat ini tuh warna abu-abu. Dan untuk varian warnanya, cuman ada satu ini aja. Di bagian kirinya ada satu port HDMI 2.1, satu port USB Type-A Gen 3.2, dua USB Thunderbolt 4, dan satu combo audio jack 3,5 mm. Di bagian kanannya ada Kensington Lock, satu USB Type-A Gen 3.2, satu slot microSD. Di bagian bawahnya ada lubang ventilasi serta dua speaker di kiri dan kanan, serta dua alas karet yang memanjang di bagian atas dan bawahnya. Di bagian belakangnya ini ada exhaust untuk pembuangan panas. Di bagian lidnya sendiri hanya ada logo Acer kecil di bagian atas. Simple dan minimalis. Gua sih suka ini ya. Ketika dibuka lidnya, kita akan langsung disambut dengan stiker. Yes, ada stiker Intel dan Nvidia di bagian kiri dan ada stiker iSafe dan SwiftX di bagian kanan. Keyboardnya ini berwarna hitam, tanpa numpad, dan memiliki dua tingkat kecerahan dengan backlit berwarna putih. Bagian trackpadnya juga sudah cukup besar, nyaman digunakan, dan terasa cukup licin juga di jari. Di bagian atas keyboard ada lubang-lubang kecil yang tadinya tuh gue kira adalah lubang speaker. Tapi ternyata bukan. Ini adalah lubang ventilasi udara juga. Pada bagian layarnya terlihat bezelnya ini cukup tipis dan cukup simetris, dengan kamera beresolusi Full HD di bagian atas layar. Ngomongin layar, layarnya yang berukuran 14,5 inci ini jadi salah satu poin unggulan laptop ini karena memiliki resolusi 2.8K. Menggunakan jenis panel OLED, memiliki rasio 16:10, screen to body ratio 90%, tingkat kecerahan hingga 500 nits, color gamut 100% DCI-P3, serta refresh rate 120Hz dengan iSafe Certified yang diklaim akan tetap nyaman di mata meski digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini penting nih buat para konten kreator yang sering banget kerjanya itu di depan layar. Selain nyaman di mata, laptop ini juga cukup nyaman di punggung karena bobotnya yang hanya 1,55 kg dengan ketebalan 1,79 cm. Chargernya sendiri beratnya juga hanya 254 gram. Jadi kalau kamu bawa itu beban, totalnya ya nggak seberat beban hidup kamu lah. Oh ya, ngomongin chargerannya, laptop ini tuh sudah pakai charger USB Type-C 100 watt ya. Jadi sudah lebih universal. Kalau kamu punya chargeran HP yang bisa 100 watt juga bisa dipakai untuk laptop ini dan sebaliknya. Secara desain, gue overall nggak ada masalah sama laptop ini. Desainnya itu simple, terkesan premium, serta minimalis. Hanya aja di bagian bawahnya ini tuh sudutnya menurut gue agak sedikit tajam ya. Jadi kalau dipegang lama-kelamaan tuh ini bisa bikin sakit tangan. Oke, masuk ke spesifikasi dalamannya. Laptop ini tuh walau terlihat simple dan B aja, tapi dalamannya agak hard juga nih. Dia udah pakai Intel i7 generasi ke-13, tepatnya Intel i7 13700H yang ditemani oleh RAM 32GB LPDDR5 dual channel, SSD NVMe Gen 4 1TB, serta kartu grafis discrete Nvidia RTX 4050 6GB dengan dukungan studio driver yang memang dioptimasikan untuk software yang mendukung content creation. Laptop ini juga memiliki konektivitas Wi-Fi 6E serta Bluetooth 5.1 dan semua ini ditenagai oleh baterai lithium-ion berkapasitas 76 Wh. Lalu, gimana soal pemakaian sehari-harinya? Selama sekitar semingguan gue pakai laptop ini, hal pertama yang pasti gue notice tuh build quality dan keyboardnya ya. Secara build quality-nya emang nggak bisa dipungkiri lagi kalau laptop ini tuh emang cukup solid. Konektivitasnya juga cukup banyak, jadi di kebanyakan skenario gue nggak mengalami masalah dengan konektivitas sampai harus bawa-bawa USB hub segala. Pemilihan port charging dengan USB Type-C pun ini juga sudah sangat membantu. Buat keyboardnya sendiri, sepengalaman gue, ini tuh salah satu keyboard yang paling silent yang pernah gue pakai. Tapi mungkin karena terlalu silentnya, feels-nya tuh jadi mushy. Tentu saja ini bukan hal yang buruk ya, tergantung preferensi masing-masing. Ada yang lebih suka yang lebih clicky, ada yang lebih suka yang lebih silent. Dan tombol power di laptop ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Plus, tombol powernya ini lebih susah ditekan dibandingkan tombol delete, jadi meminimalisir kesalahan pemencetan.
Touchpad-nya sendiri tuh licin dan akurat. Cuman menurut gua, travel kliknya ini agak terlalu dalam. Tapi sebenarnya buat klik kanan atau klik kiri tuh nggak usah ngeklik dalam-dalam. Karena kan kita bisa pencet halus saja dengan satu jari untuk klik kiri atau dua jari untuk klik kanan. Ngomongin suaranya. Nah, ini tuh salah satu faktor yang kurang dari laptop ini. Suara speakernya walau sudah disetel di volume maksimal, tapi tetap aja suaranya itu nggak gitu besar dan suaranya kedengarannya seperti kagak ada bassnya. Hanya treble aja. Tapi walaupun begitu suaranya bisa dibilang cukup jernih. Urusan layarnya sih nggak usah ditanya lagi ya. Layar 14,5 inci dengan panel OLED 2,8K ini bakal ngemanjain mata kamu dengan detail-detail warna yang crispy. Kamu yang content creator tuh bakalan seneng banget sama color accuracy-nya, dan buat kamu yang gila refresh rate-nya, bakalan dimanjain banget dengan refresh rate 120Hz yang bikin gerakan jadi kelihatan lebih halus. Koh, ini kan pakai RTX 4050 ya? Bisa buat main game nggak nih? Jawabannya ya tentu saja. Bisa. Hanya saja jangan berharap untuk main game-game berat di settingan rata kanan ya. Dan juga memang laptop ini tuh nggak didesain untuk main game. Tapi lebih ke arah kamu yang butuh laptop yang portable dengan performance yang tinggi. Buat kamu yang nanyain ini dalemannya tuh bisa di-upgrade apa kagak, jawabannya yang bisa di-upgrade itu cuma SSD-nya ya. Dan nggak bisa ditambah. Harus diganti. Karena hanya ada satu slot SSD. Dan untuk RAM-nya ini sudah disolder. Untuk urusan performanya, gue coba pakai Geekbench 6 dengan 10 kali pengujian dan rata-rata skor single core-nya itu di angka 2523. Sedangkan skor multi-core-nya rata-rata di angka 11436. Ketika dicoba untuk bermain Tomb Raider dengan resolusi 2880x1880, grafiksnya high, suhu ini mencapai 50 derajat di bagian tengah permukaan keyboard dengan average FPS di 67 FPS. Kemudian untuk hasil Adobe Premiere, ini gue gunakan video 4K dari Anjas Maradita. Dengan settingan powernya di turbo ya. Untuk previewnya ini berjalan lancar tanpa ada halangan sama sekali. Dan untuk ekspor video 4K 2,5 menit ke 4K membutuhkan waktu sekitar 17 menit tanpa menggunakan kuda dan membutuhkan waktu sekitar 1 menit 45 detik ketika menggunakan kuda. Untuk battery life-nya sendiri dengan pemakaian standar gua yang browsing-browsing, nonton, ngetik, sama baca manga, terlepas dari editing video, ini tuh bisa bertahan selama sekitar 7 jam, sampai akhirnya harus dicas lagi. Dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit dari 7% sampai 100%. Laptop ini juga punya 4 mode performance, yaitu Silence, Normal, Performance, dan Turbo, yang bisa diakses dengan memencet tombol Fn plus F. Kalau kamu hanya pakai untuk ngetik-ketik aja, sangat gue sarankan untuk pakai mode silent aja. Karena kalau kamu pakai mode performance atau mode turbo, kipasnya tuh akan berjalan cukup kenceng. So far, pengalaman gue menggunakan laptop ini tuh bisa dibilang cukup bagus. Layarnya yang ciamik, bobotnya yang enteng, serta bentuknya yang low profile tuh bikin laptop ini cocok digunakan di berbagai tempat dan nggak menarik perhatian. Hal yang perlu diperhatikan hanya pada kualitas speakernya yang B aja. Tapi overall pengalaman gue menggunakan laptop ini tuh cukup memuaskan. Untuk harganya sendiri, varian yang menggunakan RAM 32GB dengan SSD 1TB itu dibanderol dengan harga 24,999 juta. Dan varian yang menggunakan RAM 16GB dengan SSD 512GB dibanderol dengan harga 22,999 juta. Dalam setiap paket penjualan juga sudah termasuk dengan Windows Home 11, Microsoft Office Home and Student 2021, garansi servis selama 3 tahun, garansi part selama 2 tahun, dan accidental damage protection selama 1 tahun. Oke, gue rasa sampai di sini dulu video gue. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.